Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Al-Hikam rahimakumullah dan penonton live FB Radio Al-Hikam 91.9 FM. Alhamdulillah di studio telah hadir Al-Ustadz Muhammad Mu'atto yang insya Allah akan mengisi acara pengajian dalam 1 jam ke depan, yang akan membawakan materi dari kitab Nasoihul Ibad. Alhamdulillah beliau juga sudah di studio, dan hadir juga di studio para hadirin yang antara lain dari Haji Sukidi dan Pak Madi, dan lumayan jauh nih Ustadz dari Rantau Pulung, Mbah Arif ya. Dan saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak-bapak yang di studio Radio Al-Hikam, dan di luar studio juga telah hadir Bapak Anto, Bapak Ruslan, dan Bapak Sudarni, dan Bapak Sutarno. Mudah-mudahan baik yang di studio maupun yang sedang mendengarkan live FB-nya bisa mendapatkan manfaatnya dari pengajian malam ini. Dan selanjutnya pada Ustadz Mu'atto, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratil habibil Mustafa Sayyidil wujud Sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa alihi ilallah Hamad ibn Isa wa Sayyidina Ubaidillah ibn Hamad wa Sayyidina Faqihul Muqaddam wa Ustadil Azam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim bil khusus ila ruh sahibi Nasoihul Ibad Sayyidil Ulama Syekh Nawawi Al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim madhabil huquqi alaihim ajma'in anna Allah taghasyakum birahmati wal maghfirah wa anna Allah dakhilun niyatana fi niyatihim wa akhlaquna fi akhlaqihim wa amalana fi amalihim ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa la hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para asatid yang sama-sama kita taati fatwanya, para pendengar 91,9 FM Al-Hikam Radio, serta penonton live streaming di Al-Hikam Radio, dan para pengunjung di studio Al-Hikam. Pertama-tama yang semuanya, mari kita bersama-sama membacakan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, berjumpa kembali di channel 91,9 FM dan streaming FB Al-Hikam Radio dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam mari kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Pendengar 91.9 FM Al-Hikam Radio dan para pemirsa FB live streaming serta pengunjung di studio Al-Hikam, kita teruskan kajian kitab Nashaikhul Ibad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaminatu, makalah yang nomor 8, anil A'masyi, diriwayatkan dari A'mash, ismuhu Sulaiman, yang namanya adalah Sulaiman bin Mahron al-Kufa, yang mana beliau ini adalah dari tanah Kufah atau daerah Irak. Beliau menyatakan, mangkana ra'su malihi at-taqwa kallat al-alsunu an wasfiri ribhi dinihi. Mangkana barang siapa ra'su malihi, modal daripada harta dari kerjanya, at-taqwa itu didasari dengan takwa, ya kallat maka akan menjadi lemah al-alsunu lisan an wasiri bidinihi, daripada mensifati untung yang didapatkan dari agamanya. Wa mangkana ra'su malihi ad-dunya, wa mangkanan dan barang siapa ra'su malihi modal daripada hartanya ad-dunya itu dunia, ya kalat maka akan susah al-alsunu lisan an wasfi khusrani dinihi, daripada mensifati kerugian agamanya. Diterangkan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah barang siapa yang modal utamanya dari dia bekerja untuk mendapatkan dunia ini didasari dengan takwa. Jadi ketika dia berangkat untuk bekerja, diniatkan untuk beribadah, dimulai dengan bismillah, kemudian ditata dulu dengan niat yang baik. Nah, maka dengan demikian itu dia mendapatkan harta daripada modalnya pertama adalah takwa. Maka tidak ada satupun lisan yang mampu menghitung keuntungan agamanya. Karena apa? Murni yang ia kerjakan ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil yang ia dapatkan ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Hasil berapapun yang ia dapatkan ini adalah murni rahmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena modal pertama adalah didasari dengan takwa. Maka keuntungan yang ia miliki dari agamanya tidak akan mampu orang menghitung, tidak akan mampu orang mensifati. Dan barang siapa wa mangkana ra'su malihi, modal utamanya dalam mencari dunia ini memang tujuannya adalah ad-dunya, untuk dunia, ya kalat al-alsunu, maka tidak ada satupun lisan an wasfi khusrani dinihi yang mampu mensifati kerugian daripada agamanya. Dia memang berniat hanya untuk mencari dunia saja. Tiap hari dia bekerja banting tulang, yang tujuannya untuk dunia, maka sangat rugi dalam kehidupannya agama. Bahkan tidak ada satupun lisan yang mampu untuk menghitung kerugian agamanya. Rugi di dalam urusan agama. Nah, ini diterangkan wal makna, dan maknanya daripada itu adalah man barang siapa tamasaka, yang mana dia itu memegang teguh ala takwa, terhadap takwa, dintisali awamirillahi, dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Ta'ala yang maha agung, maha luhur, wajitinabil ma'asi, dan juga dia itu betul-betul meninggalkan maksiat, bi'an assasa, seperti halnya bahwasanya dia menempatkan af'alahu, terhadap perbuatannya, bimuwafaqati syar'i, atau
dalam dia bekerja bimuwafaqati syar'i, disesuaikan dengan syarak, disesuaikan dengan syariat, falahu maka baginya hasanatun kebaikan yang banyak, katsiratun yang banyak, la tuhsa yang mana tidak akan bisa dihitung kebahagiaan tersebut. Jadi artinya orang tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya mencari harta, ini yang dimaksud dengan didasari dengan takwa. Dalam bekerja ini selalu memegang teguh terhadap ketakwaan dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi maksiat yang dia kerjakan sesuai dengan syariat. Entah dia bekerja di mana, yang bekerja di manapun juga, di perkantoran dia tidak pernah korupsi, dimanapun juga masalah waktu dia juga dia korupsi, tidak pernah. Yang bekerja di pasar tidak pernah mengurangi timbangan. Ini karena berpegang teguh terhadap ketakwaan tersebut. Takut ini adalah dosa maka tidak dikerjakan. Ini mengandung unsur dosa, ya tinggalkan. Maka yang seperti ini dia lisan manapun tidak akan ada yang mampu untuk menilai, tidak ada yang mampu untuk menghitung berapa banyaknya keuntungan yang didapatkan dari agamanya. Dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali sehingga tidak akan ada yang mampu untuk menghitungnya. Wa man tamassaka, dan barang siapa yang berpegang teguh ala umurin terhadap perkara mukhalifatin yang mana itu berseberangan lisyar'i terhadap syariat, falahu maka baginya khasayyiatun, itu keburukan, kasiratun yang banyak, ajazatil alsunu yang mana tidak akan ada yang mampu menghitung, tidak ada yang mampu lisan-lisan angdzalika daripada menghitung tersebut bil adadi dengan bilangan. Nah, ketika kebalikannya tersebut, seseorang bekerja yang dia cari cuman hanya urusan dunia saja, tidak peduli ini halal haram, diterjang saja, maka ini tidak sesuai dengan syariat, maka baginya adalah keburukan-keburukan yang sangat banyak sehingga tidak akan ada yang mampu juga menghitungnya. Jadi para pendengar 91.9 FM Al-Hikam Radio dan pemirsa live streaming setelah pengunjung di studio, maka dari itu mari kita bersama-sama ketika kita hendak untuk melakukan pekerjaan apapun, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan harta yang kita dapatkan dari pekerjaan itu mendapatkan barokah, juga halal dan halalan thayyiban, sehingga apa yang kita makan setiap hari masuk ke dalam tubuh kita, keluarga kita, ini betul-betul halal sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Diteruskan lagi, wal maqalatu tasi'atu, maqalah yang nomor 9. An Sufyan Ats-Tsauri, diceritakan daripada salah satu ulama yaitu Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Wa huwa, Sufyan Ats-Tsauri itu adalah Syekhul Imamil Malik. Beliau ini adalah gurunya Imam Malik. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah gurunya Imam Malik. Beliau mengatakan kullu maksiatin, setiap maksiat, nasyiatin yang bersumber an syahwatin daripada syahwat atau keinginan. Yang dimaksud adalah istiyakin nafsi ila syai'in, istiyakin nafsi karena memang dirinya itu betul-betul menginginkannya ila syai'in terhadap sesuatu. Jadi maksiat yang timbul atau yang bersumber daripada syahwat, memang keinginannya dia sendiri, fa innahu
maka sesungguhnya itu yurja masih bisa diharapkan hufronuha, pemaafannya. Artinya maksiat yang tumbuh, yang timbul, yang bersumber dari syahwat, dari keinginan diri kita sendiri, itu masih bisa diharapkan pengampunannya. Yang dimaksud adalah al maksiyah. Maksiat tersebut memang tumbuh dari keinginan kita sendiri, dari syahwat. Sak-sak-nyet tiba-tiba ingin berbuat apa, dan itu perbuatan maksiat. Itu karena timbul dari syahwat kita, keinginan kita, maka itu fa insyaallah masih bisa diharapkan pengampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Wa kullu maksiatin, dan setiap maksiat nasya'at yang tumbuh, yang timbul atau yang bersumber an kibrin daripada kesombongan, aida awal fadli, maksudnya dia itu maksiat yang ia lakukan itu memang timbul dari kesombongan, dia merasa orang yang paling utama. Fa innahu, maka sesungguhnya itu la yurja, tidak bisa diharapkan hufronuha, pengampunannya. Li'anna maksiyata iblisa, karena sesungguhnya maksiatnya iblis, karena asluha itu bersumber minal kibri, daripada kesombongan. Maksiat yang timbul, yang tumbuh atau bersumber memang dari kesombongan, dari dia sombong, maksiat, dia melakukan maksiat karena sombong, timbulnya dari kesombongan, bukan karena memang keinginannya sendiri atau syahwatnya. Kemudian maka maksiat yang tumbuh, yang timbul atau yang bersumber dari kesombongan tersebut sangat susah untuk diharapkan pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis itu timbulnya kemaksiatan karena kesombongan. Dia merasa lebih utama daripada Sayyidina Adam, daripada Nabi Adam. Disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, dia tidak mau melaksanakan perintah Allah karena kesombongannya. Dia merasa lebih utama karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, maksiat kepada Allah itu karena dia sombong, makanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang awal tadi, kemaksiatan ia lakukan karena dia memang ingin melaksanakan perbuatan itu tumbuh dari syahwatnya, maka bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Luas pengampunan Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya, melebihi luasnya samudra. Bahkan di dalam syair burdah itu kan ada, disampaikan di akhir-akhir burdah itu kan ada, ya nafsu la taqnati min zalatin azumat, wahai nafsu, janganlah engkau merasa putus asa karena dosa-dosa yang engkau lakukan, perbuatan dosa yang sangat amat besar. Innal kabaira fil hufrani kalamami, karena sesungguhnya dosa besar yang sangat besar itu sangat mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun. Kalamami, karena luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi luasnya samudra. Jadi maksiat yang memang tumbuh atau bersumber dari rasa kesombongan ini sangat susah untuk diampuni dosanya. Sebagaimana iblis, karena dia bermaksiat, bangkang perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, sehingga tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Dia merasa lebih utama daripada Nabi Adam.
Yaz'umu, dia merasa lebih mulia. Iblis merasa lebih mulia. Annahu, sesungguhnya iblis dia merasa khairun, lebih bagus, min sayyidina Adam, daripada sayyidina Adam. Dia lebih baik, merasa lebih baik karena dia merasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Wali anna zillata sayyidina Adam, dan karena sesungguhnya tergelincirnya sayyidina Adam, Nabi Adam alaihi salam, kana asluha minasyahwati, kana asluha, karena sumbernya minasyahwati, daripada memang keinginannya Nabi Adam. Bisa babi istiyaqihi, disebabkan karena memang keinginannya Nabi Adam, ila zauqi samarati syajaris syahwati, karena memang ingin sekali merasakan buahnya pohon syahwat tersebut. Al-manhiyi, yang mana itu dicegah, anha, daripada samroh. Nah, Nabi Adam itu tergelincir memakan buah yang dinamakan buah khuldi yang ada di surga. Ini memang karena keinginannya, bukan karena kesombongannya, karena keinginannya ingin merasakan buah khuldi tersebut, sehingga digoda oleh setan, oleh iblis tersebut digoda. Nah, maksiat yang dilakukan karena keinginannya dari syahwat itu masih bisa diharapkan pengampunan. Seperti halnya tergelincirnya Nabi Adam, dia memang ingin merasakan ya apa sih rasanya enaknya buah khuldi itu, sehingga sangat mudah bagi iblis untuk menggodanya, padahal itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian jangan sampai apapun yang kita lakukan, baik kita dalam beribadah atau yang lain, ini didasari dengan kesombongan. Maka kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan ibadah yang lain, jangan sampai timbul rasa ujub. Saya ini sudah merasa paling baik, ibadah saya ini merasa paling hebat, merasa paling sunnah, merasa paling lain sebagainya, sehingga menganggap ibadahnya orang lain ini dianggapnya remeh. Nah, ini timbulnya sumbernya juga dari kesombongan. Ujub ini kan termasuk maksiat, merasa lebih baik dengan yang lain. Seperti halnya iblis tadi, dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Diteruskan lagi, wal maqalatul asyiratu, maqalah yang nomor 10. Diceritakan an ba'diz zuhadi, daripada sebagian orang ahli zuhud. Wahum, siapa sih ahli zuhud itu? Wahum alladzina, mereka ini adalah orang-orang akhtaqarru, yang mana yaitu menganggap ringan ad-dunya, terhadap dunia. Walam yubalu, dan mereka ini tidak memperdulikan biha, terhadap dunia. Bal akhadhu, bahkan mereka ini hanya mengambilnya, minha, dari para dunia tersebut, qadra daruratihim, ya, sekira kebutuhannya. Apa yang mereka katakan dari sebagian orang ahli zuhud tersebut, man aznaba, barang siapa yang melakukan dzamban, terhadap dosa satu, ay tahammalahu, maksudnya dia itu menanggung dosa, wahwa, akan tetapi dia yadhaku, yadhaku, yang mana dia itu justru malah tertawa-tawa. Wal ay wal khalu, yang dimaksud tersebut adalah keadaannya annahu,
yafrahu, dia itu merasa senang bitakhamulihi, dengan menyandang dosa tersebut, menanggung dosa tersebut. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yudkhiluhu, sedang memasukkan terhadapnya annaro, terhadap neraka. Wa huwa, dan sedangkan dia ya pergi dalam keadaan menangis. Sebagian ulama ahli zuhud, yaitu ulama yang tidak pernah orang yang ahli zuhud ini adalah orang yang tidak pernah memperdulikan dunia, hanya mengambil seperlunya saja. Kalau butuhnya sehari makan ya 3 piring, ya dia mengambil 3 piring saja dalam satu hari. Urusan dunia tidak pernah meminta yang lebih, tidak pernah mengharapkan yang lebih. Berarti ini adalah termasuk orang ahli zuhud, orang yang zuhud. Dia tidak pernah memperdulikan, tidak pernah melirik, tidak pernah mengharapkan, bahkan tidak pernah berangan-angan untuk besok urusan dunia, tidak pernah. Mereka ini mengatakan bahwasanya barang siapa yang melakukan dosa, dia melakukan dosa kemudian justru malah dia itu bangga, tertawa, senang dengan keadaan tersebut, dia itu senang dengan dosa yang dia tanggung tersebut, maka sesungguhnya hal yang demikian ini Allah sedang memasukkannya ke dalam neraka. Dan yang demikian ini sebenarnya dia tidak tertawa, dia tidak senang, tapi dia sedang menangis. Kelihatannya yang kita lihat dia tertawa, tapi sesungguhnya dalam keadaan dia itu menangis, bangga. Saya itu habis melakukan dosa, cerita kepada teman-temannya, diceritakan semua dengan tertawa-tawa, bangga. Habis melakukan maksiat, bangga. Maka yang demikian itu sebenarnya Allah sedang memasukkan dia ke dalam neraka. Diceritakan dengan bangganya habis melakukan dosa. Li'anna haqqahu, karena sesungguhnya kewajibannya orang yang melakukan dosa tersebut seharusnya ayandama, dia itu merasa menyesal, wa yastaghfirullah, dan seharusnya dia itu habis melakukan dosa istighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika, terhadap dosa-dosa yang telah dia kerjakan tersebut. Kenapa demikian? Kelihatannya dia tertawa, kelihatannya senang, yang sesungguhnya dia itu dalam keadaan menangis. Karena seharusnya seseorang yang habis melakukan dosa itu tidak malah bangga, tidak tertawa, malah menceritakan maksiatnya kepada orang lain dengan membanggakan diri. Bukan itu. Seharusnya orang yang habis melakukan dosa ini kan merasa menyesal. Dia seharusnya bertobat, seharusnya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal, saya tidak akan mengulang lagi. Harusnya seperti itu. Karena habis melakukan dosa, maklum masih maksiat. Nah, yang demikian itulah sebenarnya dia sedang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju neraka. Waman ata'a, waman dan barang siapa ata'a, yang mana dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa, sedangkan dia itu ya beki menangis, khayaan, dikarenakan malu, minallahi, daripada Allah Subhanahu wa taala, wa khaufan, dan karena takut, minhu, dari Allah taala, ala taqsirihi, terhadap gegabahnya, terhadap kelalaiannya, fi tilkat taati, di dalam melaksanakan taat tersebut. Fa innallaha, sesungguhnya Allah taala, yudkhiluhu, sedang memasukkan dia al jannata, terhadap surga, wa huwa, sedangkan dia yadhaku, ini dalam keadaan tertawa.
Dan kebalikannya, dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah, kemudian dia itu menangis karena malu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan karena takut. Nah, karena takut. Siapa tahu taat yang dia lakukan ini karena dia takut dalam melaksanakan taat ini lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menggiringnya atau sedang memasukkannya ke dalam surga. Dalam beribadah dia itu menangis takut, ya Allah, jangan sampai ibadah yang aku lakukan ini tercampur dengan ujub, tercampur dengan riya, tercampur dengan segala macam. Jangan sampai saya ini selalu lalai dari ibadah kepadamu ya Allah, sehingga dia menangis dalam beribadah itu karena takut lalai, karena malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Belum seberapa nikmat yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak sebanding dengan ibadah yang ia lakukan. Nikmat Allah, rahmat Allah begitu banyaknya, ibadah yang saya lakukan cuma segini, sehingga dia merasa lalai. Dia menangis karena malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian inilah sesungguhnya Allah sedang memasukkannya, sedang menggiringnya dia ke dalam surga. Dan menangisnya tersebut, katanya menangis karena sesungguhnya dia ini dalam keadaan tertawa, merasa nikmat karena sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayafrahu, yang dimaksud demikian dia sedang senang, ghayatal farahi, yang sampai kesenangan itu sampai puncaknya, li khusuli matlubihi, karena apa yang ia inginkan sudah didapat. Apa itu? Yaitu wahwa afwullahi, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia beribadah, dia takut karena malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena lalai, takut lalai. Maka yang demikian ini ialah sebenarnya adalah ini puncak daripada kesenangan. Karena apa? Yang ia cari ini sudah ia dapatkan, yaitu pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sedang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Wal maqalatul hadiyatu asyara, diteruskan makalah yang nomor 11. An ba'dil hukama'i, diceritakan daripada sebagian ulama ahli hikmah. Siapa ulama hikmah? Ialah al-auliya, ini adalah para wali-wali Allah. Di sini yang dimaksud hukama adalah dicirikan daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Yang isinya adalah la tahqiru, janganlah sampai kalian ini meremehkan adzunuba, terhadap dosa-dosa asyighara yang kecil. Mereka memberikan wasiat, mereka memberikan nasihat kepada kita sekalian, jangan sampai kita ini meremehkan dosa-dosa kecil, tidak pernah menganggap dosa kecil. Aila ta'udduha shigharan, yang dimaksud demikian ini adalah jangan sampai dosa kecil ini kita hitung kecil juga. Karena apa? Ada unsur kehati-hatian daripada mereka, para ulama ahli hikmah ini memberikan nasihat kepada kita. Jangan sampai dosa kecil kita hitung dosa kecil. Akhirnya apa? Ya, ini dosa kecil aja kok. Dosa kecil aja. Kita meremehkan dosa yang kecil ini. Fa innaha tatasya'abu, karena sesungguhnya dosa kecil tersebut ini bisa bercabang, minha, dari kecilnya tersebut, adzunubu al-kibar, karena dosa kecil tersebut bisa bercabang dari dosa besar tersebut.
bisa jadi dosa kecil ini adalah cabang daripada dosa besar. Karena jangan sampai dianggap ini dihitung kecil, karena dosa kecil ini juga bagian daripada dosa besar. Wa aidon, dan begitu juga rubama yakunu, bisa jadi ghadabullahi, dosanya Allah, ghadabnya Allah atau murka Allah tersebut fitil kasigori, terdapat dalam dosa kecil tersebut. Kenapa kita dianjurkan, dinasihati oleh para ulama untuk tidak meremehkan atau tidak menghitung dosa kecil dengan hitungan dosa kecil? Karena bisa jadi murka Allah tersebut disematkan terhadap dosa yang kecil itu. Berarti bisa jadi kebalikan daripada hal tersebut. Juga jangan sampai, nanti mungkin ada, jangan sampai juga kita meremehkan ibadah kecil, pahala kecil itu jangan sampai kita remehkan. Karena apa? Bisa jadi ibadah yang bernilai pahala kecil tersebut disertai dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika murka Allah ini turun disematkan kepada dosa kecil tersebut, dan dosa kecil tersebut kita remehkan sehingga kita lakukan, Masya Allah, karena murka Allah disematkan di situ, maka sesungguhnya kita sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai itu terjadi. Wal maqalatu tsaniyatu asyara. Diteruskan makalah yang nomor 12. Anin Nabi, diceritakan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La saghirata, tidak ada dosa yang kecil mal israri, apabila itu selalu dilakukan. Tidak bisa dihitung dosa itu dosa kecil ketika ma'al israri, ketika dosa kecil tersebut selalu dilakukan, terus dilakukan. Dosa kecil tapi tiap hari dilakukan. Kalau peribahasa mengatakan kan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dosa kecil tiap hari dilakukan, tidak ada, sehingga tidak ada kecil jika menjadi besar, karena tiap hari dilakukan. Tidak ada dosa kecil apabila itu tiap hari dilakukan. Fa innaha, karena sesungguhnya dosa kecil tersebut bil muwadzabati, apabila itu terus dilakukan, dilanggengkan, alaiha, atasnya, ta'zumu, maka akan menjadi besar, fatasiru, maka dosa kecil tersebut akan menjadi kabirotan besar. Apabila dosa tersebut bernilai kecil tapi selalu dilakukan, maka akan menjadi besar. Wa aidon, dan juga innaha ala azmi, dan juga apabila dosa kecil tersebut disertai dengan disengaja, istadamatiha, disengaja untuk terus menerus dilakukan, yutasiru, maka akan menjadi kabiratan, menjadi besar. Sudah tahu ini dosa, memang nilainya kecil, cuman karena dia menyengaja, disengaja untuk selalu dilakukan, nah ini tidak hitung kecil lagi, menjadi tasiru kabiratan, maka dia akan menjadi
besar. Fa inna niyatal mar'i, karena sesungguhnya niatnya seorang, fil ma'asi, di dalam maksiat, kanat, maka maksiatan juga dihitung maksiat. Azmun tadi itu loh, menyengaja. Dia menyengaja, memang menyengaja berbuat maksiat. Nah, niatnya tersebut juga dihitung maksiat. Dia berniat untuk berbuat maksiat, nah, niatnya aja sudah tidak baik. Menyengaja, enggak ada maksiat, dicari-cari kemaksiatan tersebut, maka ini namanya menyengaja maksiat. Maka tidak bisa dihitung kecil, maka itu menjadi dosa besar. Wala kabiratan, dan tidak dihitung dosa besar mal istighfari, apabila disertai dengan istighfar. Ai tobati, disertai dengan tobat. Habis melakukan dosa itu besar, tapi dia itu istighfar. Maksudnya dia itu bertobat, bukan hanya sekedar istighfar saja, bertobat. Syarat-syaratnya tobatnya diantaranya dia itu merasa menyesal dan punya azam atau niat atau sengaja untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, ini namanya tobat. Yang dimaksud istighfar di sini adalah tobat, bukan hanya sekedar maksiat, tapi melakukan dosa maksiat, nanti melakukan lagi dosa lagi, istighfar lagi, melakukan maksiat lagi, istighfar lagi. Nah, ini namanya bukan tobat. Namanya tobat itu kan kapok. Ini namanya kapok sambel. Kalau ya ini berdosa, nanti ada istighfar aja kok, kemudian dosa lagi, istighfar lagi. Nah, ini namanya istihza atau meremehkan, ngeguyu bahasanya itu. Nah, ini tidak boleh. Makanya yang dimaksud istighfar ayat taubati, dengan taubat, bisurutiha, dengan mencukupi syarat-syaratnya taubat. Jadi antaranya adalah dia merasa menyesal dengan perbuatan yang tersebut. Dia menyesal dengan perbuatan maksiatnya tersebut. Kemudian disertai dengan tidak akan mengulangnya lagi. Dia bersumpah tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut. Dan kemudian diikuti dengan perbuatan yang baik. Nah, ini syarat-syaratnya tobat. Maka dosa tersebut ketika ditaubati, maka tidak menjadi dosa besar. Dosa besar ketika ditaubati, maka tidak menjadi dosa besar. Fa inna taubata, karena sesungguhnya tobat, tamhu, itu bisa melebur atharul khati'ati, terhadap bekas-bekasnya kesalahan. Tobat tersebut bisa melebur daripada kesalahan. Wa in kanat kabirotan, meskipun itu dosa adalah dosa besar. Nah, yang dimaksud demikian ini adalah sesuai dengan yang tadi. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa hambanya, ini masih besar daripada pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi disyaratkan dengan bertaubat yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Rawa, meriwayatkan hadzal haditsa, terhadap hadis ini, Ad-Dailami, yaitu Imam Dailami. Diriwayatkan daripada an Ibni Abbasin, daripada Ibnu Abbas. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Dailami yang bersanadkan daripada Ibnu Abbas. Para pendengar 91.9 FM Al-Hikam Radio serta pemirsa live streaming Al-Hikam Radio dan juga pengunjung di studio, maka dari itu
para ulama yang mana nasihat-nasihatnya dikumpulkan oleh Senawi Al-Bantin dalam kitab Nasohihul Ibad ini, diantaranya adalah jangan sampai kita ini memandang kecil dosa yang kecil sehingga kita lakukan terus menerus, dan juga yang dimaksud la kabiratan, tidak ada dosa yang besar ketika disertai dengan taubat. Ini adalah jangan sampai kita berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Kita berputus asa, jangan sampai. Kan banyak orang, saya ini sudah orang ahli maksiat, saya ini sudah nggak ada ampunan buat saya nih. Akhirnya dia berbuat maksiat terus. Jangan sampai punya hal yang seperti itu, punya angan-angan yang seperti itu. Maka kita harus meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an pun Allah mengatakan wala tayasu min rauhillah. Jangan sampai kalian ini berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pengampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada dosa besar yang dilakukan oleh hambanya. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada keluasan maksiat yang dilakukan hambanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan juga dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu tubu ila taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Berarti setiap hari. Karena apa? Sadar atau tidak sadar, dalam setiap hari, dalam setiap saat kini selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap saat kita dianjurkan untuk bertobat. Yang firman Allah Subhanahu wa taala tersebut bukan berarti kita ini tidak bertobat karena kita tidak pernah maksiat, ya enggak. Karena kita tidak sadar bahwa satu hari kita ini masih maksiat. Diajak bertobat malah kapan kita maksiat kok diajak tobat. Nah, ini pemikiran yang salah. Karena manusia ini tempatnya salah dan lupa. Di setiap hari kita ini selalu berbuat dosa. Makanya setiap hari kita dianjurkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar 91,9 FM Al-Hikam Radio serta pemirsa live streaming di Al-Hikam Radio dan pengunjung di studio, dari pemaparan dari awal bab yang kita bahas tadi, kita dianjurkan untuk selalu menjaga jangan sampai timbul rasa sombong dari hati kita. Karena apa? Ketika kita mempunyai rasa sombong, kita berbuat maksiat, berarti secara langsung maksiat yang kita lakukan timbul daripada kesombongan. Dan ini sangat susah untuk diampuni dosa daripada maksiat yang timbul dari kesombongan tersebut. Karena dosa yang dilakukan oleh iblis sehingga tidak diampuni karena itu adalah timbulnya dari kesombongan. Sedangkan maksiat yang timbul dari syahwat ini masih ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Seperti halnya tergelincirnya Nabi Adam ini melakukan larangan Allah memakan buah khuldi, ini bukan karena rasa sombong, tapi karena dari tergelincirnya, karena syahwatnya ingin merasakan buah tersebut. Dan juga para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika kita sudah habis melakukan dosa, kita justru malah merasa bangga. Maka kita, karena hakikatnya seharusnya manusia ini ketika merasa tahu bahwa kita habis melakukan dosa, ini kita harus bertobat. Karena yang demikian itu, ketika kita justru bangga dengan kemaksiatan, ini sesungguhnya secara tidak langsung Allah sudah menggiring kita untuk masuk ke dalam neraka. Allah telah masukkan ke dalam neraka. Dan juga mari kita bersama-sama dalam kita beribadah ini kita niatkan untuk yang ikhlas, supaya kita tidak lalai.
kita selalu mengingat-ingat bahwasanya kita ini masih merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah kita hanya sekian. Kenapa? Supaya apa? Supaya kita ini selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian ini sesungguhnya Allah sudah menggiring kita untuk masuk ke dalam surga. Dan itu adalah tujuan utama meraih ridho Allah dan meraih rampunan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pertemuan pada kesempatan kali ini dalam kajian kitab Nashaikhul Ibad. Semoga membawa manfaat, keberkahan, sehingga kita bisa berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sehingga kita diselamatkan fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bisiri Nabi wa al-Nabi bisiri suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya aliman bi khalati wa mutalli'an ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati wa ghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal khasanati wa samihni fi ma madha ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mati. Allahumma inni tami'un fi ataka raghibun fi ridaka mustaslimun liqadaka. Bni min awliyaika wasluk bi sabila hudaka wal hikmi bi asfiaika. Allahumma silni biman yusilni alaika wajma'ni bi najmini alaika wa yassir min amali sholihati ma yujzi falataik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.